Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi nyatanya, siaran tersebut tertangkap di Radio Indonesia oleh Sultan Syahrir. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Tapi Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah air kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk kita semua, bahwasanya Jepang telah menyerah pada Sekutu. Oleh karena itu, Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan? Jadi gini Bung, Jepang telah tidak berkuasa di Indonesia. Akan tetapi, Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kita harus mengajukan kepada Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Anda Tuan, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Bung, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Tunggu dulu Bung, akan tetapi proklamasi ini jangan sampai diproklamirkan oleh PKI. Emangnya mengapa demikian? Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi Indonesia. Maka dari itu, kita menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua pergi ke rumah Bung Karno untuk memberikan kabar ini. Saya dan yang lain akan menyuruh golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dan Sultan Syahrir telah tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Kami ingin bertemu dengan Bapak. Apakah ada Bapak? Bapak di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang harus kita bicarakan dengannya. Oh, baiklah kalau begitu. Silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Bapak. Pak, Bapak, Pak, Bapak. Ya Bu. Ada yang mencari Bapak. Siapa Bu? Para pemuda ingin bicara penting katanya. Oke, baiklah. Ya, silakan duduk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar di radio tadi pagi bahwa kekalahan Jepang atas Sekutu, di mana tadi siang kami para pemuda mengadakan rapat, di mana mereka pada setuju untuk memerdekakan Indonesia dengan segera. Loh, tidak bisa begitu saja. Untuk memproklamasikan kemerdekaan, kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena hanya PPKI lah yang dapat mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara kita, Bung? Kita bisa, Bung. Mengapa harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara kita? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan kepadaku tentang kekuatan yang sudah kalian perhitungkan itu. Bagaimana cara kalian untuk menjaga wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini sudah ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk menemukan golongan tua.
Ya sudah kalau gitu, kami pamit. Siap. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita harus memikirkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negeri ini. Selain itu, ini adalah masalah kemerdekaan yang dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus memikirkan masa depan agar kita juga bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika berantakan? Apakah kalian setuju? Ya, saya setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Gini, jadi sepertinya golongan tua tidak akan setuju kita. Jadi kita harus mencari cara untuk keluar dari semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar dari Jakarta dan untuk tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Gimana kita akan mengasingkannya? Bagaimana kalau di daerah Rawas Dengklok, di daerah Karawang? Bagaimana saudara-saudara? Setuju. Karena itu, kita lakukan malam ini. Baik. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bu. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Mereka berada di sana seharian penuh. Soekarno, Hatta, Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bu. Bukankah ini sudah dikatakan Bung Karno untuk memasuki sistem PKI? Mana jika perkataan Jepang hanya kembali belaka? Apa yang kalian lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga demi rakyat-rakyat yang sudah bertahun-tahun dijajah. Dan kita berhak bebas, Bu. Saya mengerti perhitungan mereka berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan dengan baik tentang masalah ini. Tapi saya yakin, kita akan bangkit dari situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Yang mereka katakan semuanya benar. Tapi apakah bisa? Apakah semuanya mungkin dilakukan? Tentu mungkin, apalagi kita berusaha, pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta telah menyusun strategi pertahanan dari Jepang. Bagaimana, Bu? saya setuju. Saya akan proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah, Bung. Kalian baik-baik saja. Gimana keputusan kalian? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Jika mungkin ya, kita akan melakukannya besok. Iya. Saya punya ide. Bagaimana sekarang juga kita ke rumah Laksana Medan? Baiklah kalau begitu, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok.
Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Ya, ada apa? Apakah ada langsung nama Ida? Sebentar saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Mohon maaf mengganggu. Kami butuh tempat untuk melaksanakan kemerdekaan esok hari. Kalau begitu, silakan masuk. Apakah menurut Bung Subarjo proklamasi ini perlu diketik? Apa yang harus kita ketik, Bung? Misalnya soal bagaimana kalau besok hari kita melaksanakannya dengan sama. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baik Bung, tolong ketikkan. Baik Bu, apakah ada uji ketik? Ada, mari saya antar. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang, lalu disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suamiku sudah pulang. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih istriku telah menemani di masa sulitku. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi keringanan terhadap kemerdekaan bangsa kita. Besok kita akan melaksanakan acara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Oh iya, tapi kita belum punya bendera. Lantas bagaimana? Aduh, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya memiliki kain merah dan putih saja. Tidak apa-apa Bu, buatlah sesederhana mungkin. Bagaimana jika bendera ini kita beri nama Sang Saka merah putih? Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk menyebarkan bendera ini. Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Proklamasi Maha kami, Kuasa bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.